Halo semuanya, sebelum kita mulai kelas hari ini, coba lihat di sekeliling Anda, sebutkan 5 benda kelistrikan yang paling dekat dengan Anda. Saya beri waktu 10 detik. Sebagian besar dari Anda mungkin menjawab lampu, stop kontak, charger laptop, kabel roll, atau MCB rumah. Sekarang, mari kita fokus pada satu benda yang pasti ada di dinding rumah Anda, yaitu meteran listrik atau KWH meter. Pernahkah Anda memperhatikan kabel hitam besar yang melintang masuk ke dalam meteran tersebut? Dari manakah kabel itu berasal? Apakah kabel itu ditarik langsung dari pembangkit listrik atau gardu induk yang kita bahas minggu lalu? Tentu saja tidak. Sebelum aman disentuh oleh tangan kita di rumah, listrik bertegangan tinggi masih harus melewati serangkaian pos penjagaan terakhir, mulai dari jaringan tegangan menengah, gardu distribusi, jaringan tegangan rendah, baru kemudian mampir ke alat pengukur di rumah Anda. Pertanyaan utama yang akan memandu proyek kelistrikan kita ke depan adalah, di titik manakah listrik yang tadinya bertegangan mematikan sebesar 20.000 volt dapat dijinakkan menjadi tegangan 220 volt yang aman untuk TV dan charger listrik Anda? Mari kita ukur nalar engineering Anda terlebih dahulu. Simpan jawaban untuk 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apa nama infrastruktur jaringan yang bertugas sebagai kurir membawa listrik dari gardu induk membelah kota menuju gardu-gardu kecil di sekitar perumahan Anda? Pertanyaan kedua, peralatan apa yang menjadi pahlawan penjinak yang bertugas menurunkan tegangan 20.000 volt menjadi 220 volt sebelum masuk ke gang-gang perumahan Anda? Pertanyaan ketiga, jika meteran di rumah Anda tertera mengkonsumsi 1.300 VA, apakah itu berarti rumah Anda pasti mengkonsumsi energi sebesar 1.300 watt secara terus-menerus setiap jamnya? Selamat datang kembali di mata kuliah Dasar Sistem Ketenagalistrikan. Di video sebelumnya, kita telah membedah anatomi jaringan transmisi dan gardu induk. Namun, pada gardu induk bukanlah garis finish. Hari ini kita akan mempelajari etape terakhir perjalanannya, yaitu sistem distribusi tenaga listrik. Mengapa ini penting? Karena di bagian inilah sebagian besar insinyur akan merancang proyek instalasi yang langsung berdampak pada masyarakat luas. Perjalanan distribusi ini dimulai dari gardu induk. Dari sana, listrik disalurkan menggunakan jaringan tegangan menengah atau JTM. Di Indonesia, tegangan kerjanya biasanya sekitar 20 kV atau 20.000 volt. Jika Anda melihat keluar, JTM ini ada dua wujudnya. Yang pertama adalah saluran udara atau SUTM. Ini adalah kabel-kabel yang bergantung di tiang-tiang beton tinggi di pinggir jalan raya. Keunggulannya, jika ada kabel yang putus atau konslet, maka petugas PLN akan sangat mudah melacaknya. Kelemahannya, sangat rawan terhadap ranting pohon, layang-layang, atau tersambar petir. Kedua, saluran kabel bawah tanah atau SKTM. Kabelnya ditanam, estetiknya sangat rapi, cocok untuk pusat kota metropolis. Tapi, kalau ada kerusakan di bawah sana, maka mencari titik gangguannya akan susah dan membutuhkan peralatan yang khusus. Setelah mengelilingi kota melalui JTM, sampailah listrik tersebut di pos penjagaan krusial yang kita sebut dengan gardu distribusi. Pernahkah melihat tabung besi besar yang bertengger di atas dua tiang listrik di pinggir jalan? Itulah dia. Di dalam gardu distribusi terdapat transformator distribusi. Tugasnya sangat vital, yaitu memangkas tegangan 20.000 volt
menjadi 230 volt atau 400 volt. Tanpa transformator ini, seluruh alat elektronik di rumah Anda akan langsung meledak seketika. Setelah dijinakkan oleh trafo distribusi, barulah listrik akan masuk ke jaringan tegangan rendah atau JTR. Inilah tiang dan kabel-kabel kecil yang sering Anda lihat masuk melintasi gang-gang sempit perumahan atau menempel di atap rumah. JTR ini menggunakan sistem 3 fasa dan disinilah letak seni perancangannya. Seorang engineer kelistrikan harus cerdas dalam membagi beban rumah warga ke dalam 3 fasa. Yang pertama adalah R, S, dan T secara merata. Jika tidak seimbang, bagaimana? Yaitu satu kabel fasa akan kepanasan, menanggung beban, sehingga tegangannya akan turun atau drop. Dan lampu di rumah Anda akan meredup. Ini akan menjadi salah satu kasus lapangan yang harus Anda pecahkan dalam proyek instalasi kelistrikan di semester depan. Lalu, masuklah listrik ke rumah Anda melalui alat pembatas dan pengukur atau APP yang lebih kita kenal sebagai kWh meter atau MCB. Ingat baik-baik perbedaannya. APP adalah batas suci. Dari pembangkit, menara transmisi, sampai ke meteran depan rumah, itu semuanya adalah aset dan tanggung jawab PLN sebagai penyedia tenaga listrik. Tapi, begitu kabel melewati meteran dan masuk ke dalam plafon kamar Anda, itu sudah menjadi tanggung jawab pemilik rumah. Banyak yang bingung bedanya volt ampere atau VA dan kilowatt hour atau kWh. Sederhananya begini, kapasitas 1300 VA di rumah Anda adalah batas daya maksimal. Itu adalah batas berapa banyak alat elektronik yang bisa Anda nyalakan secara bersamaan sebelum MCB di meteran Anda neglect atau trip. Sedangkan kWh adalah jumlah energi nyata yang Anda habiskan dan yang harus Anda bayar ke PLN. Jadi, jika Anda menyalakan lampu 100 watt selama 10 jam, Anda telah menghabiskan energi sebesar 1000 watt jam alias 1 kWh. Inilah yang akan memotong token listrik Anda, bukan sekedar angka 1300 VA di meteran tadi. Sekarang kita uji ketajaman insting analitis Anda dengan 3 skenario lapangan. Yang pertama, jika Anda sedang belajar, tiba-tiba lampu di rumah Anda atau di meja belajar Anda mati. Tapi kipas angin dan TV di ruangan yang sama tetap menyala. Skenario kedua, seluruh rumah Anda gelap gulita mendadak. Tapi Anda lihat rumah tetangga di kanan dan kiri terang benderang. Skenario ketiga, seluruh rumah tempat tinggal Anda mati total serentak. Apakah semuanya disebabkan oleh trafo PLN yang meledak? Tentu tidak. Di skenario pertama, masalahnya hanya di kabel atau saklar lampu meja Anda. Skenario kedua, kemungkinan besar instalasi plafon Anda korslet atau MCB meteran Anda rusak. Hanya pada skenario ketiga lah Anda bisa mulai curiga ada kerusakan berat di gardu distribusi atau JTM dari pihak PLN. Mahasiswa teknik elektro harus mampu mendiagnosis luasan masalah sebelum mengambil keputusan. Kita siapkan pola pikir desain kelistrikan dari sekarang. Bayangkan sebuah studi kasus real di mana kawasan perumahan ujung kota sekarang berkembang sangat pesat. Dulu hanya ada 50 rumah, sekarang ada 200 rumah. Hampir semuanya rumah baru dan dipasang AC. Dampaknya bagaimana? Setiap malam tiba, tegangan di perumahan tersebut akan drop sangat parah. Lampu meredup dan kompresor AC sering rusak. Sebagai konsultan ahli kelistrikan yang disewa oleh kawasan tersebut,
Tindakan evaluasi pertama apa yang akan Anda prioritaskan? Apakah Anda akan membongkar seluruh kabel tiang CTR, mengganti trafo distribusinya dengan yang lebih besar, memecah jaringannya dan menambah trafo baru, atau adakah langkah inspeksi beban per fasa yang harus dilakukan lebih dahulu? Tuliskan rancangan diagnosis Anda di kolom komentar. Jangan cuma menulis satu kata tebakan saja. Tulis pilihan tindakan Anda, rasionalisasi teknisnya, dan apa resikonya jika masalah tersebut dibiarkan. Mari kita berdiskusi layaknya insinyur sejati. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan selamat merancang solusinya.